Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Febrianto. Saya Siti Valentin. Saya Mendarita. Saya Alisa Widesiana. Kami dari kelompok Sinbiro Sinergi Birokrasi. untuk memenuhi mata kuliah birokrasi dan governansi dengan tema studi kasus penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjung Pinang. Terima kasih. Yang diajukan itu yang pertama, apakah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Baik ya, saya jawab. Bidang perlindungan anak ini kan kami tupoksinya itu untuk pencegahan. Nah, jadi kami melakukan sosialisasi ke masyarakat, terkhususnya yang keterkaitan dengan anak. Itu penjangkauan kami dari sekolah-sekolah, terus sampai ke, kalau masyarakat itu ke Majelis Taklim ada, terus sesuai permintaan. Kalau ada permintaan dari kelompok apa, kita juga kita juga turun gitu. Nah, jadi program kami itu sebenarnya ke sekolah-sekolah. Jadi berdasarkan permintaan ataupun kami turun sendiri, tergantung kasus. Jadi kalau kita dapati satu sekolah itu agak meningkat kasusnya, nah kita turun, kita sosialisasi di sana. Keterkaitan materinya itu biasanya penggunaan gadget, kekerasan seksual pada anak, bullying, sama pernikahan usia anak ya. Nah, itu rata-ratanya itu. Terus kalau ke masyarakat itu kita itu punya kelompok dari masyarakat itu sendiri, itu bentuknya itu PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kelompok itu terdapat di kecamatan dan kelurahan. Masing-masing kecamatan, masing kelurahan itu punya, beranggotakan aktivis-aktivis lingkungan. Jadi kadang-kadang kita turun ke satu kelompok itu mengikut sertakan mereka, karena kita mengikut sertakan PKK, bisa mengikut sertakan Satpol PP, itu mitra-mitra dalam menyampaikan sosialisasi keterkaitan perlindungan anak. Apa saran untuk teman utama yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjung Pinang? Pertama, malu. Kedua, kadang pelakunya adalah orang terdekat. Ayah kandung, ayah tiri, kakek kandung, kakek tiri. Walaupun juga banyak yang lapor. Sering ditutupi gitu. Nah, sering ditutupi, itu kan malu. Kedua, kadang ayah ini sebagai tulang punggung keluarga, mencari nafkah. Kalau ayahnya masuk penjara, siapa yang melakukan? Tapi itu pemikiran pendek orang tua sebenarnya kan. Seharusnya dia harus memikirkan masa depan anak. Kalau anak sudah dilecehkan oleh orang tua, masih tinggal bersama orang tua, apa yang akan terjadi? Satu, yang kedua, trauma berat-beratnya itu dia nggak rasain sekarang, kan ketika dewasa itu nanti dia dampak terhadap dewasa. Terkait pelapor itu, kalau misalnya orang tuanya tak lapor, tapi kayak orang sekitarnya diterima, itu pengasah bisa tetap bisa. Seharusnya bisa, tetapi kita sulit mendapatkan keterangan dari korban. Sulit karena dilindungi kan. Yang pertama kan harus ada saksi korban, yaitu anak. Gitu. Yang kedua saksi yang lain itu bisa jadi orang tuanya. Itu nanti proses hukum yang sulit. Gitu. Kecuali orang tuanya akhirnya mau bisa. Yang kedua mungkin terkait tantangan itu, kadang korban ini usia 6 tahun ke bawah. Dia berubah-ubah keterangannya. Kita kadang ini, kadang itu, kadang pakai baju ini. Itu kan sulit kan, ya, makanya memang dari kepolisian butuh memang harus menunjukkan ke sini. Makanya kita ada tenaga profesional itu sekolah. Tapi walaupun memang kalau saya bilang sulit sekali. Semalam baru juga ada kasus 2 hari lalu lah, semalam baru penanganan psikologis. Itu korban usia 5 atau 4 tahun. Pengakuan ibunya, dia dilecehkan oleh kandungnya menggunakan jari. Tapi di kantor polisi kadang dia bilang bapaknya, habis itu dia bilang temannya gitu. Ya, tapi tetap kita lakukan
menggali anak sosial itu kan masih sulit. Misalnya perkiraan tangani kasus kayak gitu gimana Pak? Kayak berapa bulan, ada jangka waktunya nggak? Atau sesuai dengan Itu sih kalau penanganan kasus itu lebih di kepolisian ya. Terkait itu karena yang pertama kasus aku banyak sekali, yang kedua melengkapi bukti dan saksi juga agak sulit gitu kan. Kalau kita katakan sulit enggak, sulit banget enggak, cuma kan butuh waktu. Saya nggak bisa bilang sekian, kecuali korbannya, kecuali pelakunya anak itu pasti cepat, karena mereka ketika ditahan itu 20 hari sudah harus selesai itu sudah. Kalau dewasa kan ada lagi tambahan karena anak 14 tahun ke atas sudah bisa ditahan walaupun nanti dia PKA gitu kan. Kalau 14 tahun ke bawah mungkin ada kasus yang di TikTok yang di Palembang atau di mana ya, yang pelakunya 3 orang yang anaknya meninggal. Nah, itu kan ada 3 ya pelakunya, ada usia 13 tahun kan orang pada protes kenapa direhab ya, karena dia belum bisa ditahan gitu loh. 13 tahun 14 tahun ke bawah itu masih proses hukumnya harus direhab, nggak bisa ditahan ya. Nanti ABH-nya yang malah kena gitu kan. Berarti kalau 13 tahun itu lebih ke 14 tahun ke bawah. Sebenarnya 14 tahun ke atas sampai 18 tahun kita nggak bisa sebutkan penjara ya. LPKA itu kan lembaga pembinaan, sebetulnya rehab juga gitu. Karena mereka tetap melakukan kewajibannya, harus dipenuhi semuanya, sekolahnya. Kalau yang sampai ke sekolah mungkin di sekolah praktek di dalam, sampai keterampilan dan sebagainya. Sebenarnya dewasa juga keterampilan, tapi anak yang sampai ke sekolah. Ini ada orang yang pernah di sana juga melakukan visitasi atau visitasi tadi. Tapi dia selesai SMP waktu itu dia dari pelaku saya kok 3 SMP. Sekarang pasti 7, 8, 9 ya. Pas 9 setelah kelas. Dia ditahan di LPK karena usianya udah 14 ke atas. 14 atau 15. 14 ke bawah ini nggak bisa tahan kepada apa. kemudian pada selanjutnya apakah ada kolaborasi kerjasama dari lembaga lain untuk menyelesaikan suatu masalah kekerasan? Yang saya sebutkan tadi semua kita kerjasama ya terkait lintas ini ya sebenarnya polisi, kejaksaan, pengadilan itu pasti kan masalah APK-nya itu, terus dinas sosial, bapas, rumah sakit, kemenang, jadi kerjasama semua itu. Jadi kalau untuk rumah sakit terkait visumnya, obat-obatannya, jadi ya itu peran pemerintah itu karena fokus sekali ya terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, makanya semua urusan korban itu ditanggung, visum, obat-obatannya, gitu, sampai mereka pun kalau mereka datang ke tempat ini lagi BAP lagi apa kita sediakan makan minumnya, gitu. Jadi semuanya concern lah gitu terhadap kekerasan perempuan dan anak. Jadi makanya kita butuh itu kan kerjasama semua pihak. Semua ada masak, tidak semuanya kita bermasuk. Kemudian selanjutnya bagaimana para lembaga perlindungan anak dalam mendampingi korban kekerasan seksual di Kota Tangerang? Perannya kita sebagai pendamping. Jadi dari awal sampai ke reintegrasi sosial, sampai ke kembali ke masyarakat, sampai ke kembali ke orang tuanya, maksudnya itu dalam dia kembali, kalau kita kembali 100% mungkin enggak, maksudnya itu dia pede kembali lagi ke masyarakat, ke sekolah, ke keluarga. Makanya dari awal pelaporan sampai ke sidang, sampai kebutuhan pendidikannya. Mungkin ada kan anak-anak yang sampai putus sekolah dan sebagainya, itu tetap bukan tanggung jawab ya kalau saya katakan. Kita tetap berkoordinasi dengan pendidikan yang sampai anak putus sekolah. Ada kemarin kan misalnya hamil SMP, ya bisa melahirkan ya kita harus usahakan dia tetap sekolah, menerima pendidikan di sekolah. Ya. Bisa masuk sekolah biasa juga bisa, tapi kita pikir lagi nih kan ke depannya nanti dia dibully dan sebagainya. Jadi semuanya harus kita pikirkan sampai satu. Kemudian di masyarakat mungkin awalnya dia malu dan sebagainya. Jadi kita berikan dia edukasi,
penguatan secara psikologis dan seperti itu. Itu tadi itu terus bertahap ya sampai kita lakukan monitoring sampai di mana dia maksudnya tuh gimana kondisinya sekarang setelah sekian bulan. Pernah nggak Bu ada penolakan dari kota seperti itu kayak anak terus sekolah gitu? Itu Gimana? kayak penolakan dari korban kekerasan yang tadi kita ini itu pernah nggak ada penolakan itu? Misalnya dia kan sebenarnya nggak mau lagi Sekolah, oh iya banyak sebenarnya. Makanya kita lebih ke paket. Itu lebih ke paket. Berarti sampai membuat ke anak masyarakat itu semua ditanggung sampai dia Ditanggung, sehat ditanggung sih enggak ya, maksudnya ditanggung gimana ya? kayak pendidikannya. Oh, kan pendidikan udah gratis. Nah, kalau sekolah paket juga paket yang gratis. Jadi Lebih ke penanganan iya, mengarah. jadi kalau mereka nggak tahu kemana sih kami mau ini kami pengen sekolah tapi nggak tahu kemana, ini pakai mahal kan ada yang beda kan. Udah kita arahkan di pendidikan. Di pendidikan itu hubungan dengan kita. Nah, gitu. Terus terkait misalnya terkait administrasi kependudukan